Permisi Ibu, kami dari kampus Bambada ingin melakukan pengkajian pada Ibu siapa namanya Bu? Ibu Tarina. Di sini kan keterangannya katanya ibunya mengalami stroke ringan, Jadi di sini kami akan melakukan pengkajian pada Ibu Tarina. Apakah diperbolehkan Ibu? Nanti di sini saya dan teman-teman saya ingin sedikit mewawancarai dan melihat kondisi Ibu Tarina, Bu. Ibu Tarina sekarang umurnya berapa? 72. Agamanya Islam, Islam. Pendidikan terakhirnya apa, Bu? SD. Pekerjaannya ibu rumah tangga? Iya, dulunya majakan, sekarang memang Berarti dulunya dagang, sekarang mah enggak ya? pensiun. Pensiun. Pensiunan. Suaminya masih hidup? Masih itu ada. Umurnya 76, 77. Setuju. Kalau di sini serumah berapa orang, Bu? 4 orang. Ibu sama satunya anak. Iya, anaknya 1. Berarti di sini itu termasuk extended family, yaitu keluarga yang terdiri dari tadi suaminya ibu, terus ibu dan anak ibu. Lalu biasanya di sini kalau kita sehari-hari ngobrolnya pakai bahasa apa, Bu? Bahasa Jawa, Bahasa Jawa, campur ya, kayak Tegalan juga ya. cabai bawang, kayak Cabai bawang. Biasanya kalau misalkan kepercayaan kayak terhadap misalkan ibunya sakit terus kadang minta air ke kiai atau ustadz kayak gitu, percaya yang kayak gitu enggak, Bu? kadang masih percaya. Masih percaya yang kayak gitu? Kita harus percaya gitu juga. Iya. Masih Mbak, nggak apa-apa, seadanya aja. Doa, ya nanti dokternya percaya juga. Iya. Berarti ibu anaknya sudah menikah ya? Belum? Enggak, ibunya. Ibunya sih. Iya. Ibu itu merasa sudah berhasil menjadi seorang ibu belum, Bu? Udah ya, berarti sudah memenuhi fungsi dan peran sebagai ibu, nggih. Apakah ibu mempunyai riwayat keturunan, misalkan kayak hipertensi atau diabetes? Mungkin hipertensi. Hipertensi ya? Soalnya memang kalau stroke biasanya hipertensi, darahnya tinggi. Untuk riwayat penyakit sebelumnya, apakah pernah dirawat dengan misalkan ibu pernah tipes atau pernah lambungnya berarti ya? Sekarang enggak sih. Di sini itu tetangganya gimana? Misalkan ibu tuh sering ikut perkumpulan di acara-acara desa atau pengajian organisasi, berarti aktif nih di keluarga sini. Kalau di sini riwayat kayak misalkan kebersihan lingkungan atau misalkan ada kan kalau di rumah-rumah biasanya ada tempat sampah, nanti ada yang ngambil atau ada yang ambil? Sebelum tinggal di sini pernah tinggal di mana lagi? Jakarta ya, Bang. Itu ibu udah punya anak waktu itu? Sudah masih kecil. Kalau di sini lingkungannya berarti ini ya, maksudnya Jawa semua, nggak ada orang. Ibu biasanya kalau misalkan merasa sedih atau ada masalah, biasanya ceritanya ke siapa, Bu? Ke anak? Atau Ya, dipendam sendiri. kadang dipendam sendiri. Kan biasanya barangkali buat mencari solusinya begitu Ya, sama sih. sama ini ya ibunya.
Antara ini sih Bu, suami dan ibu itu gimana hubungannya? Baik-baik aja? Tapi sekarang suaminya udah menjadi kakek ya Bu? Iya, sama-sama nenek, Iya, kakek. kakek nenek. Lansia. Kalau ibu sendiri anaknya ada berapa? Berapa sih? Anak nomor berapa? Boleh disebutin. Tapi ini kan kita yang tinggal tempat ya, ceritanya. Oke. Disebutin semua. Sebutin Boleh. semua apa-apa. 9. Terus Kita 9. 9 tinggal 1. Tinggal Oh, tinggal 8. Berarti yang hidup anaknya 8. Itu apa hubungannya rukun atau ada yang misalkan tinggalnya di luar kota? Iya, kemudian damai. Tapi kalau kita pengen ketemu ya. Ini ya video ya, call ya. Mm-mm. Sekarang canggih. Keluarganya rukun dan saling menyayangi ya Bu. Biasanya kalau misalkan ada keputusan nih, misalkan mau beli TV atau mau beli tanah, biasanya yang memutusin oh iya beli atau jangan kayak gitu siapa? Ibunya atau Mbak sebagai seorang anaknya? Ya, mama. Mama ya, berarti lebih dominan ke ibu ya? Oke. Ibu dulu pernah ikut KB atau enggak? Enggak. Enggak. Kalau dulu mah nggak ada yang tetap. Oh iya. Makanya sampai 9. Ibu untuk biasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan dan sandang, ibu biasanya gimana? Dikirimi dari anak. Dapat kiriman ya, Iya. dapat kiriman dari anak. Kalau ibu sendiri untuk memenuhi memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar itu apa Bu? Misalkan ibu bisa berbelanja di mana untuk memanfaatkan, kan ada pasar gitu, Pasar bisa. pasar ya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ya Bu. Terus kalau misalkan ini kan ibu umurnya udah 77 ya, 72. 72. 72. Iya. Itu menurut ibu sudah cukup umur atau masih pengen sampai berapa gitu kan biasanya kan kalau orang tua kan punya gambaran yang kayak gitu kadang kan ya. Tentang apa untuk bekerja atau gimana? Kalau bekerja otomatis karena usia yang sudah seperti ini pensiun lah ya. Udah tidak ada harapan lagi untuk bekerja. Ya bekerja semampunya, sebisanya. itu ya nyapu. Kerjanya semampunya gitu. Iya. Tapi ibu itu ingin ya untuk bisa cepat sembuh dari penyakit stroke-nya biar bisa melakukan aktivitas yang kayak biasanya, bisa jalan-jalan lagi, bisa ketemu sama itu ya Bu, tetangga ya Bu, sanak saudara. Biasanya kalau misalkan ibu itu apa namanya, ibu merasa pengen jalan-jalan, nanti ibu mah hasilnya gimana Bu? Kalau misalkan ibu ini kayak mengeluh kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh kayak gitu, itu biasanya gimana? Tenang nih. Diberikan pengertian untuk sabar kan, ya. bahwa memang usia juga sudah tidak muda lagi kan, berarti kan Allah kasih kesempatan untuk lebih santai, lebih istirahat seperti ya. itu. Soalnya umurnya Iya. ya berarti ya masih berpikir positifnya. Udah itu saja, nanti ada teman saya lagi yang kesini untuk memeriksa keadaan fisik ibu siapa namanya, Tarina sama ibu Susi dan satu anaknya serta suaminya ibu nih. Monggo untuk teman saya. Baik Mbak, selanjutnya saya akan memeriksa kondisi kesehatan Mbak ya Mbak. Yang pertama saya akan memeriksa suhu dan tekanan darahnya ya Mbak.
cuma riwayat hipertensi ya Bu ya. Untuk terakhir kali berapa Bu? Pernah 180 pernah. 180. Ya waktu mau ini sakit. Waktu sakit. Untuk berat badan ibunya yang terakhir itu berapa ya? Berapa mah? Kalau di sini enggak? 50 kan 59. 59. Untuk di badannya berapa? 160 ada. 120 juga ya, 57. Iya, pasti. Untuk kulit dan rambutnya udah kulitnya ya. Kulitnya juga udah agak berikut ya Mbak ya. Umurnya sudah berapa? 2. Kepala dan badan mohon maaf saya mau Buka. nggak usah. Nggak usah dibuka. Mau di lapangan. Nggak ada. Jalan ya Bang ya. Nggak ada. Untuk matanya pembentukannya tidak aneh ini tidak ada luka ya Bang ya. Untuk pendengaran masih normal. Yang satu masih dengar. Oh yang sebelah Kanan. Oh aku dengar ya. Tadi dengar sedikit sih. Dengar sedikit. Untuk penglihatannya gimana Bang? Masih awas. Masih ini Jelas. Jelas. Baca aja masih bisa. Untuk telinganya lihat. Tapi ya Bang ya. Arahnya paling bersih. Kita ajakan lah. Terus mari sini Mbak. Untuk hidungnya kecil ya Mbak ya. Jangan tanya gitu ya. Jangan tanya gitu. Giginya masih banyak nggak Mbak? Gitu aja. Apa yang sakit? Enggak ada. Tidak ada pembesaran ya Mbak? Enggak. Lihat saja. Jadi mau dilihat. Dilihat dulu. Apa sih Mbak? Coba. Kalau ada kan Iya, enggak. nggak ada pembesaran ya Mbak ya? Enggak ada tuh. Untuk bagian dua-duanya simetris ya Mbak ya? Sakit nggak? Tidak ada nyari tekan ya? Mungkin yang lebih bermasalah di tangan. Tangan itu sudah tidak normal lagi untuk mengangkat ataupun mengangkat tinggi tangan normal. Jadi dia sudah segini. Memang yang sakit di sebelah kanan. Iya. Tapi nggak sampai kaki sih. Ya dulu sampai kaki. Akhirnya Kaki sebelah ya? jatuh kan. Cuman kaki itu akhirnya kan nggak bisa bangun juga. Akhirnya ya berat kok jalan berat. Kalau sekarang masih berat kan, kalau jalan dulu bisa geser. Oh, masih bisa apa Pak? Untuk semuanya normal ya Mbak? Sama. Terus tidak ada bunyi tambahan juga. Kelebihan sampingnya juga sonar ya Mbak? Tidak ada nyeri tekanan ya Mbak ya? Ada. Kemudian bagian abdomen. Perutnya sakit nggak Mbak? Enggak, Enggak. enggak kan? Misalnya belum sama, harapan masih ada. Nggak ada yang sakit ya Mbak ya? Enggak ada. Normal ya Mbak ya? Mbaknya punya ini. Punya apa? Penyakit lambung nggak? Dulu, sekarang udah sembuh. Sekarang udah sembuh ya Mbak ya? Iya.
Mohon maaf untuk bagian kemaluannya Mbak ada ya? Ini Mbak, nah atau apa? Enggak ada. Normal ya Mbak ya? Dilihat aja. Untuk bagian tangannya Tangannya keriput. ini enggak ya? Berarti yang sebelah kanan aja. Iya, sini. Baik Mbak, pemeriksaan Mbaknya udah selesai ya Mbak. Hasilnya itu ya normal lah ya Mbak. Iya, amin. Semoga cepat sembuh ya Mbak ya. Alhamdulillah. Selanjutnya akan dilihat oleh teman saya ya Bu ya. Ya. Silakan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu ya Bu. Yang pertama saya akan melakukan tensi pada Ibu. Kanan kiri. Ya Bu. Saya pada duduk nggak? Boleh Bu. Miring dulu. Normal ya Bu, 110/80. Selanjutnya saya akan melakukan suhu pada Ibu ya Bu. Gimana ya? Ikat Tadi pamit ya Bu. Kangen. Baik Ibu, normal ya Bu. Ibu berat badan sama tinggi badannya berapa Bu? Badan 153 ya. Kalau berat badan Badannya 60. ya baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kulit rambut Ibu ya Bu. Saya kuat. Permisi ya Bu. Baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu. Permisi ya Bu. Ada juling. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Ibu ya Bu. Baik. Boleh dilepas maskernya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung Ibu, lalu mulut Ibu ya Bu. Tolong buka mulutnya Bu. Ya baik. Selanjutnya pada leher Ibu. Gitu ya Bu. Mas lo gondokan. Baik, tidak ada benjolan ya Bu. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada paru-paru Ibu ya Bu. Ini ya Bu.
selanjutnya pada sebelah ini belakang. Baik ibu, selanjutnya pada abdomen ibu. Iya. Tiduran kan mak? Iya, ibu tolong rebahan ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksakan abdomen dari ibu ya bu. Permisi ya bu. Baik ibu, udah ya bu. Baik, mohon maaf bu, apakah di daerah kemaluan ibu ada kemerahan atau gimana? Tidak ada. Baik bu, pemeriksaan sudah selesai, hasilnya normal, tidak ada kelainan ya bu. Demikian dari saya permisi dulu ya bu. Hasilnya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga. Dengan nama saya Rahma. Maaf dengan Bapak siapa? Bapak Rahidin. Saya Rahidin. Rahidin. Iya. Saya mau melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya. Ada Bapak, apakah boleh Pak? Ya silakan. Ya mulai ya Pak ya. Ini pasang dulu Pak. Di mana? Di sini, di ketiak. Ting kenek bae kono njabak. Sini aja dah, orang sini aja Pak. Mau disokok lagi. Ini pasang dulu Pak. Jangan. Iya, jas Pak. Jas. Apa yang Pak mesin dan macamnya. Suara Bapak tadi 20/80 Pak, normal ya Pak ya? Normal. Coba lihat suhunya Pak. Ya. Suhunya normal. Suhu sih ya? Ini panasnya Pak. Suhu panasnya melek. Enggak, 36 Pak. Normal. Selanjutnya, permisi Pak mau lihat kepala Bapak ya Pak ya? Dari rambut sampai itu ya Pak ya? Pelandas. Iya. Iya. Rambutnya udah keren ya Pak ya? Iya, rambutnya hebat. Rambutnya disemir. Pak. Semir. Coba lihat matanya Pak. Matanya hijau. Ya. Coba lihat hidungnya Pak. Hah? Lihat hidungnya. Ya. Hidungnya ada singanya. Coba buka mulut Pak. Iya Pak. Bersih Pak. Hebat Pak. Kuat, masih kuat berarti ya Pak. Umur berapa sih Pak? Umur 80. 80. Oh, 78. Coba lihat 78. Lihat kupingnya, ya. Lihat kupingnya. Kupingnya ada popoknya. Selanjutnya, Bapak tiduran ya Pak ya? Untuk melakukan pemeriksaan. Tidur? Iya tiduran. Deneng. Tidurnya soalnya Pak ya? Ini mana tadi? Udah dicek, iya. Silakan ya Pak ya? Ada lingkungan. Selanjutnya saya mengecek paru-paru Bapak ya Pak ya? Deg-degan. Deg-degan Pak. Sakit nggak Pak? Nggak sakit? Nggak sakit? Enggak. Mau kemana ya? Normal. Nggak TBC ya? Enggak lah Pak. Paru-paru Bapak normal Pak? Normal. Biasanya jantung ya Pak ya? Kalau ada yang sakit bilang ya Pak? Ya. Yang sakit kantongnya nih. Nggak sakit jantungnya? Nik enggak. Ya Pak, normal ya Pak ya? Selanjutnya abdomen ya Pak ya? Bangunin. Bangunin? Iya. Tiduran dulu Pak, jangan bangunin dulu. Ya Pak, kalau sakit bilang ya Pak ya? Ya. Ora. Sakit Pak? Ora. Sakit? Ora. Ora enggak.
Fluk ya Pak ya? Kayak masuk angin. Kayak masuk angin. Enggak ada. Udah pasti lapar. Ya Pak, normal Pak. Bapak bisa duduk lagi Pak. Ya bilang Selanjutnya di bagian kemaluan Bapak, apakah ada iritasi Pak? Nggak ada. Kemarahan nggak ada. enggak ada. Pemeriksaan dari saya sudah selesai ya Pak ya. Hasilnya normal semua Normal. ya Pak ya. Semoga Bapak sehat terus ya Pak ya. Amin. Jaga kesehatan Bapak supaya Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Permisi dari saya Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Ibu, selanjutnya saya di sini akan mengajarkan kepada Ibu dan Mbak tentang gerakan range of motion atau gerakan yang dapat melatih kekuatan otot Mbak supaya dapat beraktivitas yang normal lagi. Untuk gerakannya nanti saya contohkan, Ibu sama Mbak nanti bisa ikut mempraktekkan Gi. Baik, untuk gerakan pertama yaitu dari leher ya Mbak ya, kita mulai ya. Mbak sampai kayak gini nggak Mbak? Nunduk ke bawah. Aku boleh lihat, boleh lihat juga. Boleh, silakan Bu Ibu ya. Udah ya Mbak, habis itu ke atas Mbak. Tengok ke atas. Jadi, sakit nggak Mbak? Sakit? Ya udah Mbak. Sakit sedikit. Sakit sedikit nih. Selanjutnya muter nih Mbak, kepalanya diputer di sini leher. Ini namanya hiperekstensi Mbak. Kanan apa kiri? Bebas Mbak, dari kanan ke kiri juga boleh. Gimana Mbak? Bisa? Ada hitungan nggak? Ya, baiknya pakai hitungan sampai 4 Ibu. Udah, bisa Mbak. Sakit nggak Mbak? Nanti Ibu bisa Kalau dipraktekkan saya dengan kembali bunyi Gi. kotak-kotak gimana? Berarti pegel Bu. Baik, selanjutnya tangan Mbak. Nanti kita latih bahunya. Mbak bisa angkat tuh kayak gini nggak Mbak? Ke atas. Ini yang skut kan Mbak ya? Pelan-pelan Mbak. Sakit Mbak? Sakit nggak Mbak? Sakit Mbak? Sakit ya, jangan dipasang Mbak. Nah, selanjutnya gini Mbak, dibuka Mbak. Lebar, tarik lebar. Sakit Mbak? Enggak. Enggak, langsung turun Mbak. Gerak lagi ke atas Mbak, lurus. Nah, sakit nggak? Sakit ya, jangan dipasang Gi. Selanjutnya ke pergelangan tangan Mbak Gi. Nah, gini Mbak, bawah dulu. Sadar? Saya Mbak ya. Langsung ke atas Mbak. Hitung sampai 4 Mbak. 1, 2, 3, 4. Suka awal tapi ternyata ada manfaat. Gini Mbak, lagi Mbak, dibalik. 1, 2, 3, 4. Jadi sadar. Ini Mbak, tidak kayak gini Mbak masuk. Pelan-pelan Mbak, muter Mbak. Sini, samping, kiri, terus sini. Nah gitu Mbak. Dulu. Dalam, keluar. Dalam, keluar. Ininya nggak boleh gerak. Iya, pergelangannya aja Mbak. Tangannya. Oke. Terus selanjutnya gini nih Mbak, buka tutup jari bisa nggak Mbak? Nah, oke. Bisa nggih. Tarik Mbak. Ini bisa? Bisa nggih, pintar. Selanjutnya kita ke bagian kaki nggih Mbak ya. Kakinya Mbak. Mau sambil tiduran atau gimana Mbak? Bu, ini kita berarti pinggul sama kaki nggih. Ini diangkat Mbak, angkat ke atas. Nih, sakit bukan Mbak? Enggak. Enggak ya, turun. Lagi Mbak, ulangin lagi. Sakit Mbak? Enggak ya. Selanjutnya kakinya dibuka lebar ke samping nih Mbak ya. Sakit nih Mbak? Saya Mbak. Lagi Mbak, ulangin Mbak. Nih, bisa. Selanjutnya dengkulnya ditekuk nih Mbak. Mbak. Aja. Sakit nggak Mbak? Enggak ya. Ulangin lagi Mbak. Sakit nggak Mbak? Enggak ya. Selanjutnya di pergelangan kaki nih Mbak. Yang satu enggak. Yang satu sama aja. Mau dipraktekin juga boleh ya Mbak. Coba Mbak. Makan Mbak, satunya Mbak. Sakit Mbak. Oke, ulang lagi Mbak. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya dibuka nih Mbak kayak tadi Mbak. Sakit bukan Mbak? Oke, kali lagi Mbak. Oke, buat ke pergelangan kaki nih Mbak. Bisa ditaruh ke dalam sini Mbak. Sakit nggak Mbak? Ya, keluar Mbak. Sakit Mbak? Enggak. Ya, nanti diangkat nih Mbak. Sakit Mbak? Oke, sakit Mbak? Enggak. Jarinya mau putar nggih. Buka. Buka Mbak. Sakit Mbak dibuka. Bisa Mbak? Oke, sakit nggak? Buka enggak ya? Tutup Mbak. Sakit Mbak? Diputar sakit Mbak? Ibu, untuk gerakannya sekiranya seperti itu ya Bu ya. Nanti bisa dilakukan
tiga hari dalam sekali juga nggak apa-apa ya Bu ya. Mbak nanti bisa pakai sendiri ya Mbak. Ya maksudnya 3 hari dalam sehari ya. Tiap hari lebih Tiap hari lebih bagus. Nanti bisa dipraktekkan sendiri nih Mbak, Bu. Pun Mbak. Baik Mbak, tadi kan kita sudah melakukan gerakan di. Setelah dilakukan gerakan tersebut yang Mbak rasakan apa nih Mbak? Jauh lebih nyaman apa buatan Mbak? aman. Bisa ya Mbak ya, malah bisa jauh lebih bergerak ya Mbak ya. Nanti untuk gerakannya bisa dipraktekkan setiap hari ya Bu ya, rutin biar supaya nanti Mbak kesehatannya jauh lebih membaik gitu ya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu, Mbak? Untuk setiap gerakan itu apakah perlu waktu tertentu? Kalau orang tua kan biasanya cepet capek ya dalam satu gerakan itu. Terus kalau bagusnya itu dalam berapa menit gitu kan, ada tuh misalnya sebuah tindakan harus dilakukan sekian jam. Jadi untuk waktunya sendiri itu kita menyesuaikan kondisi pasiennya juga ya Bu ya, jangan terlalu dipaksa. Perlahan aja, nggak usah terlalu memaksakan pasien juga. Misalnya pasien kita hitung cukup 1 sampai 4 detik, yang udah capek ya kita jangan paksakan, kita ulangi lagi besok dan seterusnya gitu ya. Jangan terlalu memaksa pasien juga intinya Bu. Ada lagi Bu? Selain gerakan-gerakan tadi, apakah asupan nutrisinya juga makanannya harus ada yang dipantang? Ada, mungkin kan karena ini Mbak punya riwayat stroke dan darah tinggi gitu ya, jadi harus mengurangi makanan asinnya juga. Dari konsumsi garam berlebih nggak baik untuk Mbak juga ya Bu ya. Ada ya Bu, ada lagi Bu? Mbak mau bertanya? Ya, sampun nih Mbak, karena udah selesai. Terima kasih untuk waktunya juga ya.